Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channelnya ANT Development teman-teman. Pada video kali ini saya ingin sharing teman-teman. Yang pertama itu adalah tentang alat ukur teman-teman. Kemudian yang kedua adalah hand tool teman-teman. Kedua peralatan ini atau tool ini biasanya teman-teman sering pakai ini, terutama untuk teman-teman yang kerja di mekanik, kelistrikan ataupun di tambang teman-teman ya. Apa saja yang ada di situ? Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai dari alat ukur dulu teman-teman ya. Alat ukur yang pertama itu adalah mistar baja teman-teman. Mistar baja berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, ketinggian dan kedalaman suatu benda. Skala ukuran pada mistar baja ini memiliki tingkat ketelitian 0,5 mili atau 1 mili. Ukuran yang tersedia pada mistar atau penggaris baja ini adalah ukuran kombinasi, yaitu metrik atau ukuran British atau dalam ukuran Inggris teman-teman ya. Mungkin teman-teman biasanya ini dipakai untuk menggambar, tapi di dunia kerja teknik ini termasuk dalam kategori alat ukur teman-teman ya, penggaris ini ya teman-teman. Lanjut. Kemudian siku. Penggaris siku berfungsi untuk mengukur bagian-bagian yang sangat berhubungan dalam kesikuan bahan, untuk menandai garis persegi, untuk pemotongan, dan juga dapat digunakan untuk menandai sudut 45 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, ini untuk yang siku biasanya teman-teman welding teman-teman ya, yang sering pakai untuk alat ukur tipe penggaris siku. Kemudian lanjut, mistar gulung atau measuring tape ya, atau ada yang menyebutnya convex scale teman-teman ya. Mistar gulung terbuat dari pita baja yang digulung. Mistar gulung sering digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya sangat panjang seperti pipa, plat, dan lain-lain. Kemampuan ukur pada penggaris gulung mistar gulung ini sampai 2000 mili atau 2 meter teman-teman ya. Jenis ukuran yang tersedia pada alat ukur ini ada dua jenis, yaitu ukuran metrik dan ukuran British. Lanjut, busur derajat. Busur derajat ini digunakan untuk mengukur sudut dari benda hingga 180 derajat. Busur derajat memiliki bentuk setengah lingkaran dan dilengkapi dengan sepotong logam lurus dan panjang yang dihubungkan pada bagian setengah lingkaran yang dapat digerakkan di sekeliling titik putarnya. Kemudian offset kaliper. Nah, ini teman-teman yang di track biasanya loader, digger, dozer sering pakai nih untuk undercarriage, biasanya pengukuran komponen-komponen pada undercarriage. Offset kaliper berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda, mengukur dimensi luar suatu benda, dan memeriksa apakah permukaan luar benda sejajar atau tidak sejajar. Ada offset, berarti ada inset kaliper teman-teman. Inset kaliper digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam, sesuai namanya teman-teman ya, untuk mengukur dimensi atau ukuran bagian dalam dan memeriksa apakah permukaan bagian dalam sejajar atau tidak. Alat ukur yang ketujuh itu adalah depth gauge. Depth gauge digunakan untuk mengukur kedalaman lubang, kedalaman ceruk atau ridges dan slot, dan jarak dari bagian-bagian pinggir bahan yang dikerjakan. Yang kedelapan ini adalah valve spring tester. Valve spring tester ini digunakan untuk memeriksa karakteristik elastisitas pegas. Segala daya pegas standar memiliki kapasitas maksimum 180 kg atau 350 lb-ft. Contohnya pemeriksaan pada steering clamp, flywheel clamp, dan pegas katup kontrol hidrolik atau valve-nya kontrol hidrolik. Ini gambarnya teman-teman untuk yang tadi. Kemudian lanjut, filler gauge. Nah, ini teman-teman biasanya just valve nih ya. Kalau tidak just valve biasanya cek clearance teman-teman ya, ngecek clearance-nya, impeller dan lain-lain. Filler gauge digunakan untuk menyesuaikan jarak ketebalan atau clearance. Peralatan mesin memeriksa keausan pada komponen-komponen dan mengukur alur-alur atau groove berukuran kecil. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman juga biasanya familiar nih teman-teman, jangka sorong atau vernier caliper. Jangka sorong adalah alat ukur yang sering digunakan di bengkel mesin. Jangka sorong
atau Fresnel caliper berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan mengukur kedalaman. Jangka sorong memiliki panjang 150 mili hingga 200 mili dengan ketelitian 0,05 mili sampai dengan 0,02 mili. Lanjut teman-teman, offset mikrometer atau mikrometer luar. Mikrometer luar atau offset mikrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan benda kerja dan mengukur jarak atau celah suatu benda. Modelnya teman-teman untuk offset mikrometer. Untuk cara kerjanya nanti next video teman-teman. Seperti apa nanti tak sharingkan ya teman-teman, tak buatkan videonya untuk yang offset mikrometer ini next video. Oke, lanjut. Inset mikrometer atau mikrometer dalam. Seperti halnya kaliper teman-teman ya, ada inset ada offset, begitu juga di mikrometer. Inset mikrometer berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda dengan tingkat akurasi yang tinggi jika dibandingkan dengan vernier kaliper atau jangka sorong teman-teman. Inset mikrometer ini memiliki tingkat kelitian sampai 0,01 mm. Luar biasa teman-teman ya. Oke, lanjut. Deep mikrometer sama ya, kalau ngomong sudah deep berarti adalah sebuah alat untuk mengukur kedalaman suatu benda, suatu alur, ketinggian benda dengan tingkat ketelitian tertentu. Pada deep mikrometer ini memiliki komponen yang hampir sama dengan inset mikrometer teman-teman. Akan tetapi deep mikrometer memiliki tambahan bagian blok yang rata dengan permukaan rata. Untuk ini teman-teman ya, sebagai dudukan ketika teman-teman ingin mengukur suatu kedalaman. Oke, lanjut. Alat ukur yang ke-14 itu adalah telescopic gauge. Telescopic gauge berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda yang memiliki ukuran yang kecil. Telescopic gauge biasanya digunakan untuk mengukur lubang kecil yang tidak bisa digunakan atau dijangkau sama deep mikrometer teman-teman ya. Oke, nomor 15 ini adalah dial indikator. Dial indikator atau sering disebut juga dial gauge merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa kerataan sejajaran pada permukaan benda dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Nih teman-teman biasanya sering pakai nih, untuk dial indikator ini biasanya sering dipakai untuk end-ply, kemudian pengukuran tooth contact, preload dan lain-lain ya teman-teman. Banyak ketika teman-teman melakukan biasanya overhaul atau measurement sebagai langkah preventive maintenance. Oke, lanjut teman-teman. Yang ke-16 adalah silinder bore gauge. Silinder bore gauge adalah alat ukur yang menggunakan dial gauge. Silinder bore gauge digunakan untuk mengukur diameter silinder dan komponen sejenisnya secara teliti. Dan dari hasil pengukuran mampu menyimpulkan keovalan dan ketirusan suatu silinder atau benda kerja. Pada ujung silinder bore gauge terdapat dial gauge dan pada sisi lainnya terdapat measuring point. Silinder gauge adalah alat ukur yang memiliki ketelitian 0,01 mm. Berarti setara dengan mikrometer teman-teman ya. Ketelitiannya adalah 0,01 mm. Oke, itu tadi teman-teman yang alat ukur teman-teman ya. Untuk yang di handle-nya kita next video teman-teman ya. Next video nanti kita sharing untuk yang ini, handle, kipas dan lain-lain. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya. Next video janji nanti kita